Perkenalkan, saya adalah Arista Novia Dewi SPD dari SMA Negeri 1 Mute. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan tentang penerapan model pembelajaran blended learning yang ada di SMA Negeri 1 Mute. Adanya COVID-19 menjadikan guru dan siswa tidak bisa melaksanakan pembelajaran tatap muka di sekolah, melainkan pembelajaran harus dilakukan dari rumah atau yang disebut dengan PJJ, pembelajaran jarak jauh, supaya tujuan pembelajaran tetap tercapai. Tetapi pembelajaran jarak jauh sendiri memiliki banyak kekurangan. Salah satunya adalah beberapa siswa lebih mudah memahami materi apabila langsung diterapkan oleh guru mapel. Salah satu model pembelajaran yang dapat digunakan sebagai solusi tersebut adalah penerapan model pembelajaran blended learning. Model pembelajaran blended learning adalah suatu model pembelajaran yang menggabungkan sistem pembelajaran online dan offline. Pembelajaran online dilakukan dengan cara siswa diberi materi melalui video pembelajaran. Sedangkan pembelajaran offline dilakukan dengan cara siswa diberi materi secara tatap muka melalui Google Meet atau Zoom. Sintak dari model pembelajaran blended learning adalah ada 3. Yang pertama itu adalah seeking of information. Pada tahap ini, guru menampilkan tugas melalui WhatsApp group atau WAG. Kemudian, siswa diajak mencari informasi secara online maupun offline yang berdasarkan pada relevansi, reliabilitas konten, dan kejelasan akademik. Jenis media yang digunakan diantaranya adalah YouTube dan Rumah Belajar. Contoh penerapan model pembelajaran blended learning dalam mapel kimia yang sesuai dengan mapel yang saya ampu dapat diterapkan pada materi asam dan basa. Pada penerapan model pembelajaran ini, saya mengarahkan siswa untuk menyimak materi melalui video pembelajaran yang berada di channel yang telah saya buat. Materi tersebut dapat disimak dalam video sebagai berikut. Pertama, kita akan membahas tentang larutan. Larutan dibedakan menjadi 2. Yang pertama, larutan asam dan larutan basa. Ciri dari larutan asam adalah yang pertama, dia memiliki pH kurang dari 7. Yang kedua, bersifat korosif. Yang ketiga, dapat memerahkan lakmus biru. Dan yang keempat, di dalam larutan dia menghasilkan ion H+. Pada ilustrasi bisa dilihat ketika lakmus biru dimasukkan ke dalam cuka, warna lakmus berubah menjadi merah. Sedangkan lakmus merah ketika dimasukkan asam cuka tetap berwarna merah. Artinya asam cuka bersifat asam. Pada larutan basa, cirinya memiliki pH lebih dari 7. Yang kedua, bersifat kausatif. Yang ketiga, bisa membirukan kertas lakmus merah. Dan yang keempat, menghasilkan ion OH- di dalam larutan. Pada ilustrasi bisa dilihat ketika lakmus biru dimasukkan ke dalam air sabun tidak berubah warna. Tetapi ketika lakmus merah dimasukkan ke dalam air sabun berubah menjadi biru, artinya larutan sabun bersifat basa. Asam dibedakan menjadi 2, yaitu asam kuat dan asam lemah. Di mana di dalam asam terdapat derajat ionisasi.
Jika asam kuat, derajat ionisasinya adalah 1, dan jika asam lemah, derajat ionisasinya adalah di antara 0 dan kurang dari 1. Asam kuat bisa dihitung menggunakan konsentrasi H+ sama dengan molaritas asam dikali jumlah valensi H+. Sedangkan molaritas bisa kalian cari melalui mol dibagi volume dalam bentuk liter, atau molaritas sama dengan massa per ml dikali 1000 per volume dalam bentuk mili. Bisa juga kalian mencari molaritas adalah rho atau massa jenis dikali 10 dikali persen dibagi dengan molekul relatif. A adalah jumlah ion H+ yang dihasilkan dalam larutan. Perhatikan contoh berikut. Larutan HCl 0,03 molar sebanyak 200 ml mempunyai pH sebesar. Dalam menentukan pH HCl, kita bisa menggunakan rumus konsentrasi H+ adalah molaritas asam dikali dengan jumlah valensi H, mana molaritas HCl adalah 0,03 molar, atau bisa ditulis 3 kali 10 pangkat min 2. Sedangkan ionisasi HCl menghasilkan ion H+ dan Cl-. Karena H+-nya jumlahnya 1, maka A-nya adalah 1. Jadi, jika dimasukkan ke dalam rumus, Ma kali A sama dengan 3 kali 10 pangkat min 2 dikali dengan 1, sama dengan 3 kali 10 pangkat min 2. Jadi, pH-nya adalah min log konsentrasi H+, sama dengan min log kali 3 kali 10 pangkat min 2, sama dengan 2 min log 3. Artinya pangkat min 2 itu dipindah ke depan, karena min ketemu min, jadi dapatnya adalah positif. Sekarang kita akan menghitung jumlah pH dari asam lemah. Asam lemah bisa dihitung melalui konsentrasi H+ sama dengan akar Ka dikali Ma. Ka itu adalah tetapan ionisasi asam, sedangkan Ma adalah molaritas asam. pH asam juga bisa dihitung dari konsentrasi H+ sama dengan alfa dikali Ma. Dan alfa bisa dicari menggunakan akar Ka dibagi dengan Ma, di mana alfa adalah derajat ionisasi. Perhatikan contoh berikut. Larutan CH3COOH 0,001 molar dengan Ka 10 pangkat min 5, maka pH-nya adalah. Dari soal bisa diketahui ya, kalau molaritas asam cuka adalah 0,001 molar, atau bisa ditulis dengan 10 pangkat min 3. Karena CH3COOH adalah asam lemah, maka rumusnya konsentrasi H+ adalah akar Ka dikali Ma. Jadi akar 10 pangkat min 5 dikali 10 pangkat min 3 sama dengan 10 pangkat min 8. Karena pangkat di akar itu dibagi, jadi dapatnya 10 pangkat min
4. Jadi, jika dimasukkan ke dalam rumus, pH sama dengan main log konsentrasi H+ sama dengan main log 10 pangkat min 4 sama dengan 4. Langkah yang kedua setelah seeking of information adalah acquisition of information. Pada tahap ini, setelah siswa menyimak video dari channel YouTube, siswa kemudian diberi tugas untuk membuat video praktikum tentang membedakan larutan asam dan basa menggunakan kertas lakmus. Video yang dibuat siswa dapat disimak dalam video berikut ini. acquisition of information adalah synthesizing of information, adalah mengkonstruksikan pengetahuan melalui proses asimilasi dan akomodasi berdasarkan hasil analisis diskusi dan merumuskan kesimpulan dari informasi yang diperoleh kembali serta menginterpretasikan ide dengan fasilitas offline. Dalam tahap ini, guru mengulang materi dengan tatap muka secara online menggunakan Google Meet. Pada kegiatan ini, saya sebagai guru kimia menerangkan materi tentang asam dan basa yang meliputi cara membedakan larutan yang bersifat asam
dan larutan yang bersifat basah, serta menghitung nilai pH asam. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Di kali ini Bu Arista akan jelaskan kembali tentang asam basa pada video yang sudah Arista kirim kemarin. Gimana? Ada yang paham, ada yang belum tentang video kemarin? Paham Bu? Oke, Siti sudah paham. Sudah paham lah, perlu jelasin lagi enggak? Sekarang Arista coba ulangi lagi ya tentang penjelasannya kemarin. Untuk materi, sudah kelihatan materinya? Sudah, oke. Nah sekarang Arista ulangi, yaitu asam basa. Asam basa itu dibedakan menjadi dua. Jadi larutan itu ada dua jenis, yaitu larutan asam dan larutan basa. Larutan asam itu pH-nya kurang dari 7 dan bersifat korosif. Artinya korosif itu bisa menyebabkan perkaratan. Yang ketiga itu bisa memerahkan lakmus biru. Jadi kalau lakmus biru dimasukkan dalam larutan asam, nanti lakmusnya berubah menjadi merah. Sedangkan yang keempat cirinya adalah menghasilkan ion H+. Sedangkan larutan basa pH-nya lebih dari 7 dan yang kedua bersifat kausatif. Kausatif itu kalau terkena kulit biasanya gatal. Jadi kalau kalian kulitnya sensitif, misalkan megang deterjen yang nggak sesuai dengan pH kalian, kulit kalian, maka terasa gatal. Nah itu adalah kausatif. Yang ketiga itu membirukan lakmus merah. Artinya jika lakmus merah dimasukkan ke dalam larutan dan nanti dan warnanya berubah menjadi biru, berarti dia larutannya adalah basa. Yang terakhir, dia menghasilkan ion OH-. Jadi dengan adanya ion OH-, dia bisa mengubah lakmus merah menjadi biru. Paham sampai sini? Paham. Oke. Sekarang kita coba latihan soal dulu ya. Jadi nih, di sini Bu Rista sediakan contoh soal untuk larutan A sampai larutan D. Larutan A, jika dimasukkan lakmus merah, warnanya merah, dan jika dimasukkan lakmus biru, warnanya merah. Kira-kira apa ini jenis larutannya? Siapa yang bisa jawab dengan chat ya? Oke, Anissa betul. Asam. Ini jawabannya harusnya adalah asam. Jadi larutan A adalah asam. Sekarang larutan yang B. Jika lakmus merah berwarna merah dan lakmus biru berwarna biru, kira-kira larutannya apa? Oke, Siti betul, netral. Yang C, lakmus merah dan lakmus biru dimasukkan dalam larutan C, ternyata warnanya semua menjadi biru. Berarti, oke, Latifah betul, basa. Yang terakhir nih, larutan B, jika dimasukkan lakmus merah berwarna merah dan lakmus biru berwarna merah, berubah merah. Berarti apa? Oke, Nana asam. Sip. Jadi kesimpulannya apa nih kira-kira? Siapa yang bisa? Tunjuk jari. Yuk, Anissa. Apa asam? Larutan asam? Jadi kesimpulannya lakmus merah atau biru dalam larutan asam berwarna merah. Oke, sip. Jadi sekarang siapa yang bisa menyimpulkan larutan basa? Oke, Latifah. Oke Bu, lakmus merah atau biru dalam larutan basa berwarna biru. Oke, betul. Sekarang kalau netral gimana? Oke, Nana. Larutan netral tidak bisa mengubah warna kertas lakmus. Oke, jadi warna kertas lakmus tidak berubah warna pada larutan netral. Oke, sip. Ada yang ditanyakan? Tidak Bu. Tidak. Kalau tidak, berarti materi kali. Kalau misalkan masih ada yang sulit, bisa
ditanyakan dalam BAK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tahap yang keempat setelah penerapan model blended learning yaitu saya memberikan tugas kepada siswa untuk menentukan pH asam melalui Google Form. Salah satu penilaian ini bertujuan untuk mengkonstruksikan pengetahuan siswa. Demikian proses pembelajaran dari penerapan model blended learning. Terima kasih telah menonton video dari saya. Salam SMA Negeri 1 Muter, guru muda berprestasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.